La yafhamu ma'akul, pasti dia tidak paham apa yang aku katakan. Kalau dia tidak mengamalkan apapun yang aku katakan, berarti dia tidak paham apa yang aku katakan. Jadi bukan hanya paham dalam pikiran, tapi tidak paham dalam bentuk perbuatan. Apa yang aku katakan kau lakukan. Iya. Fa'idha amila fahima. Kalau sudah diamalkan baru paham. Karena bagaimanapun paham secara teori, tapi belum paham secara praktek. Pemahaman teori itu masih ngambang, baru mantep kalau pemahaman secara praktek. Anak SMK yang sekolah 3 tahun di jurusan otomotif dengan anak yang tidak sekolah kerja di bengkel 1 tahun, SMK 3 tahun, mana yang lebih pintar? Ilmu juga semua diamalkan, kalau kayak gimana? Sebatas teori, itu apal-apalan. Nah itu yang sekarang lagi dibahas, dibicarakan oleh Nadiem Makarim, bahwa ke depan pendidikan kita tidak lagi mengandalkan hafalan-hafalan itu. Saya setuju. Dan pendidikan sekarang harus dimerdekakan. Nih, dan guru, ini saya menerangkan teori Nadiem Makarim, tapi saya nggak pernah diminta ya, nggak apa-apa dah ya. Iya, guru penggerak. Ya, jadi pendidikan harus ada kesetaraan. Jangan seperti majikan dengan bujang. Yang apa kata guru harus dituruti. Harus ada interaksi antara guru, ada kesetaraan. Guru membimbing, bukan atasan. Ya, dan ada kemesraan, ada hubungan, saling paham, saling menghormati. Ya, yang sudah ya sudah, nasib saya juga. Kalau salah baca dipukul lagi, udah capek dipukulin. Bukan tambah pintar, tambah goblok jadinya. Karena semakin gagap kan. Ya iya. Tidak konsentrasi. Itu. Jadi yang penting adalah prakteknya, amalnya. Itu. Idza lam tuhsin adzanna bi, apabila engkau tidak berbaik sangka kepadaku, la tu'minu bima aqulu, kamu tidak akan percaya apapun yang aku katakan, wala ta'malu bihi kaifa tafhamu. Ya, dan juga tidak akan kamu percayai dan tidak akan kamu amalkan. Bagaimana kamu bisa paham? Ini artinya bahwa hubungan antara mursyid dengan murid itu harus bangun berdasarkan praduga baik. Artinya sang murid mempercayai guru, bahwa gurunya itu layak menjadi seorang guru, dan gurunya berilmu, dan guru itu mampu mendidik saya. Bagaimana bisa seorang murid meminta ilmu dari seseorang yang dia tidak yakin bahwa itu layak atau tidak menjadi guru? Iya. Orang yang belajar sendiri juga bermacam-macam. Saya juga menyadari orang yang datang belajar kepada saya, ada yang benar-benar percaya bahwa Buya itu mumpuni, ilmunya memadai dan menguasai. Ada yang datang ngaji kepada saya hanya sekedar ingin tahu, ada. Dan ada lagi datang ke sini hanya ingin mencoba, ada. Pengen jajal kan, ya, pengen ngayuni, pengen
atau seberapa kedalamannya? Nah, saya mau soal bisa jawab enggak? Ada. Ya saya tahu kok mana. Tapi nggak usah dikatakan orangnya kamu kan. Nggak usah, saya pura-pura nggak tahu aja. Dan saya pun ketika menjawab pertanyaan orang yang mau ngayoni saya itu, juga saya tidak boleh dengan nafsu, dengan ingin menunjukkan ilmu saya, nggak boleh dong. Allah tahu semuanya itu. Ya santai aja, biasa aja. Itu. Sebab nanti ceritanya lain. Sebab dia sendiri bukan lagi mencari ilmu, dia lagi menjajal saya kok. Apapun jawaban saya akan dibantah, saya tahu kok. Ya kan begitu persoalannya. Ya. Anta ja'un, kamu lapar. Artinya seorang murid itu ibaratnya orang yang lagi lapar pengen makan, lapar otaknya pengen mendapat santapan rohaninya, ya kan gitu. Taqifu bihidai, kamu hanya duduk bersimpuh di depanku. Wala ta'kulu min ta'ami, makanan yang kuhidangkan tidak kamu makan, duduk aja, diem aja. Silakan mangga, nggih suwun, nggak dimakan-makan. Kaifa tasbau, bagaimana kamu kenyang? Yang lucu lagi, makanan yang ku berikan belum kamu makan, kamu minta lagi, bagaimana saya mau ngasih? Ilmu juga baru bisa ditambah kalau ilmu itu sudah diamalkan. Makanan itu saya kasih, makan aja dulu. Kalau kurang silakan minta lagi, yang belum dimakan belum aja minta lagi, gimana lagi? Makanya ilmu itu Allah akan berikan kepada orang yang sudah diamalkan, ditambah lagi. Sebab mengamalkan ilmu itu menghasilkan ilmu baru. Dalam menyusun premis-premis itu, kita hanya mudah mendapatkan punya dua premis. A sama dengan B, B sama dengan C. Ketika dua premis itu digabungkan, kita mendapat premis ketiga, yaitu A sama dengan C. Ya, itu logika seperti itu. Kalau Anda baca kanon Aristoteles, bagaimana dia menghasilkan premis berikutnya dengan menyusun premis-premis yang ada. Ilmu itu dikaitnya dengan ilmu lagi. Mancing ikan itu dengan ikan lagi. Mancing duit ya dengan sengaja diterangkan biar paham. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man marida laidatan wahidatan, barang siapa yang jatuh sakit dalam semalam, wa huwa radin, dia ridha, dia menerima anillahi, menerima apapun yang telah ditentukan oleh Allah, maksudnya ya udah, wayahna sakit ya udah sakit. Saya juga udah lama gak sakit-sakit kok, ya wajar lah kan gitu. Itu tidak akan menimbulkan penderitaan. Sebabnya kamu semakin menderita ketika jatuh sakit, engkau mempertanyakan, kenapa aku harus jatuh sakit? Di situ kamu mulai sakit. Siapa penyebabnya ini?
Ini gara-gara pembantu kurang bersih mencuci sayurannya. Jadi saya kena diare begini. Yang disalahkan siapa? Dia ridho, ya udah. Sabirun ala manazala. Dia bersabar menerima apapun yang menimpa dirinya. Kalau kita begitu, maka kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Dia akan dikeluarkan dosanya akan dihabisi oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dengan kesabaran, dengan keridhaan menerima segala ketentuan Allah, imbalannya Allah ampuni segala dosanya, dihabisin semuanya seperti bayi baru lahir. Artinya akan mendapatkan kebahagiaan. Bayi itu hanya dua kok instingnya itu, nyaman dan tidak nyaman. Kalau lapar tidak nyaman, indikatornya dia nangis. Kalau kenyang dia nyaman, indikatornya dia tidur. Dari bayi mah nggak ada susahnya, anak aja.